Jadi menikah itu sebenarnya untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, pasangan menurut Islam, yang menurut ajaran Islam yang sesuai itu sebaiknya adalah pasangan yang sekufu. Sekufu itu apa? Sekufu itu dalam arti sama. Ya, bukan dalam hal derajat, tapi bisa jadi itu pola pikir yang sama, visi misi yang sama. Kita sebagai netizen itu meninggalkan jejak-jejak komentar yang positif tentang pernikahan, supaya anak-anak muda atau orang-orang di luaran sana yang tidak mau menikah itu informasinya bisa berimbang, tidak hanya yang negatif terus tentang pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Mata Hati, kembali jumpa bersama saya EZ Mutakin Yunus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema pernikahan dalam pandangan Islam. Karena lagi rame-rame juga nih di sosial media tentang fenomena marriage is scary. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama saya Ibu Fatmawati yang akan berbagi bersama pada kesempatan kali ini. Ini Bu, mengenai pernikahan, sebenarnya bagaimana Islam memandang tentang pernikahan itu sendiri, Bu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernikahan itu adalah, jadi di dalam surah An-Naba itu ya, Allah mewahyukan wa khalaqnakum azwaja. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Jadi sudah merupakan sunnatullah ketika seorang manusia mencari pasangan buat menjadi istrinya atau menjadi suaminya. Nah, apalagi didukung oleh anjuran Rasul mengatakan an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti maka dia bukan bagian dariku. Jadi saya kira pernikahan itu adalah memang, kembali lagi, itu adalah sunnatullah dan merupakan ajaran Islam. Kalau kita tidak melaksanakannya, itu berarti kita menolak ajaran Islam. Lagi pula di dalam asas keislaman kita itu kan ada 5 ya, termasuk hifzul mal, hifzul nasal, dan pernikahan itu termasuk di dalam hifzul nasal, menjaga keturunan. Jadi ketika pernikahan itu dilakukan untuk tujuannya menjaga keturunan kita dan juga menjaga kemuliaan Islam sebenarnya. Apa memang tujuan utama dari sebuah pernikahan itu cuman memperpanjang keturunan ansih, Bu? Atau ada hal-hal yang lain? Bagaimana pandangan Islam? Iya, pandangan Islam itu tentang pernikahan sebenarnya bukan hanya mengarah kepada hubungan tadi ya, hubungan untuk mendapatkan keturunan. Tapi sebenarnya tujuan orang menikah itu yang pertama karena ingin menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Itu sebagai khalifatul fil ardh, sebagai manusia itu membutuhkan apalagi sebagai makhluk sosial ya, itu membutuhkan seseorang untuk menegakkan hukum-hukum di muka bumi, hukum-hukum Islam di muka bumi ini sebagai khalifatul fil ardh. Apalagi ketika sepasang suami istri itu sudah membentuk keluarga, di mana kita tahu dalam keluarga itu adalah unit terkecil di dalam masyarakat ya. Jadi kalau kita mau menginginkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kita bisa mulai dari keluarga, bagaimana membina keluarga yang tadi. Seperti itu. Kalau mengenai rukun dan syarat sebuah pernikahan yang benar itu kayak gimana, Bu? Jadi rukun dan syaratnya itu dalam pernikahan ya, ini yang perlu karena biasanya rukun yang jelas dalam rukun pernikahan itu kan ada calon mempelai ya. Ya, ada calon mempelai, kemudian ada walinya, kemudian ada saksinya. Kemudian kalau syarat sahnya itu biasanya kan ada maharnya kan.
dikatakan baru sah kalau ada mahar. Nah, ada yang biasanya yang kalau saya mau bilang orang tua kadang menutup ini, itu adalah seorang itu tidak boleh dipaksakan untuk menikah dengan siapa. Seperti itu. Jadi ada kisahnya itu di zaman Rasulullah, ada seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan itu melapor kepada Rasulullah karena merasa dirinya dipaksa oleh orang tuanya untuk menikahi seseorang. Nah, pada saat itu Rasulullah mengatakan, wahai fulanah, apakah kau tidak menyukai lelaki itu? Kemudian apa yang dikatakan wanita itu, wahai Rasulullah, sebenarnya saya menyukai lelaki itu, tapi karena ada unsur paksaan dari orang tua saya, sehingga saya mempertanyakan ini kepadamu wahai Rasulullah. Sehingga kemudian apa yang dikatakan Rasulullah, jadi kalau misalnya kamu menyukainya, maka menikahlah dengannya. Tapi ketika kamu tidak menyukainya, maka putuskanlah hubunganmu dengannya. Nah, beberapa waktu lalu ada yang sempat viral itu, Bu. Ibu sempat lihat gak di salah satu daerah di Sulawesi Selatan ada sudah mau dinikahkan. Cuman kakaknya ini akhirnya pada malam sebelumnya kabur. Iya. Akhirnya karena kakaknya kabur, yang dinikahkan dengan si lelaki itu adalah adiknya. Nah, itu kan gimana tuh kalau seperti itu, Bu? Nah, itu tadi kembali lagi ya, tidak ada unsur paksaan. Sekiranya misalnya si perempuan, si adiknya ini merasa tidak terpaksa dan mungkin ridho karena ingin patuh kepada orang tuanya, itu sah-sah saja. Tapi kalau masih ada unsur paksaan dan merasa terpaksa ini si wanitanya, itu bisa mungkin dikomunikasikan kembali supaya niatnya benar, supaya pernikahan itu menjadi ya kembali kepada tujuannya untuk mendapatkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena jangan sampai hanya karena alasan itu tadi sehingga ya buyar semuanya, akhirnya pernikahan yang diharapkan itu tidak seperti yang diinginkan. Kemudian kalau kita melihat ini kayak semacam yang viral kemarin itu ya, kayak kita nonton sinetron saja, kayak sinetron film-film, kakak yang digantikan adiknya atau adiknya digantikan oleh kakaknya, seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat budayanya, kita orang Makassar ada namanya siri ya, ada namanya patongkok siri. Nah itu semacam itu sudah membudaya memang. Jadi kalau ada satu yang kayak begitu ya kasusnya, misalnya ya ada salah satu keluarganya lah yang bisa menggantikan ini sebagai patongkok siri. Saya kira juga ini budayanya juga ya budaya yang apa namanya, kalau saya bilang perlu dilestarikan juga, tapi mesti kita membicarakannya semuanya seperti ini supaya kembali lagi tujuan pernikahan yang kita inginkan itu bisa betul-betul sesuai dengan ajaran Islam. Cuman saya juga mencoba melihat ini, Bu, ya, ada satu hal yang menarik bahwa jodohnya si lelaki itu si adik itu memang cuman Allah membuat dengan begitu ya, skenario Allah ini begitu luar biasa gitu ya. Ternyata memang si lelaki itu bukan dengan kakaknya, tapi memang jodohnya dia dengan si adiknya gitu, Bu. Ini menarik juga begitu melihat fenomena yang terjadi begitu ya. Jadi memang perlu mempelajari bagaimana takdir itu sampai ke kita, karena bisa jadi kita melihatnya yang seperti itu tadi, skenario-nya Allah itu kita melihat ternyata itu sampainya ke kita, walaupun awalnya kita melihat itu bukan untuk saya, tapi pada akhirnya skenario-nya Allah itu sampai ke kita. Dan ya bisa jadi kalau misalkan dia menikah dengan kakaknya, mungkin ada keburukan-keburukan yang akan terjadi ke depannya gitu. Dan malah ada kebahagiaan-kebahagiaan yang akan timbul ketika dengan adiknya begitu. Karena saya juga yakin sih bahwa skenario Allah itu selalu yang terbaik, insya Allah gitu ya. Apalagi kalau misalnya dilakukan walaupun awalnya mungkin dipaksakan, tapi akhirnya pada saat diberi kesadaran bahwa ini untuk demi menutupi malunya orang tua, itu kan bagian dari birrul walidain juga. Itu kan Allah bisa
mengganjar sebagai satu pahala kebaikan. Dan di dalam ayat itu kalau tidak salah saya pernah baca dikatakan kalau kita sudah melakukan kebaikan maka Allah akan membukakan kebaikan yang lain. Jadi bisa jadi setelah menikah Allah akan membuka lebar kebaikan-kebaikan yang lain bagi pasangan ini. Kalau dari sudut pandang perempuan bagaimana Bu dalam hal melihat pasangan? Apakah memang sebagai perempuan boleh memilih atau malah sebaiknya memang memilih calonnya atau menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua misalkan, atau biasa juga kan ada yang ke guru agamanya, udah guru agamanya aja yang pilihin gitu, atau orang tuanya yang pilihin karena mereka tentu lebih bijak atau mungkin lebih lama sebagai orang tua, jauh lebih berpengalaman dalam melihat bibit-bibit bobot seseorang begitu. Bagaimana sebaiknya Islam memandang itu, Bu? Jadi kalau saya melihat apalagi dari sejarah ya, beberapa orang itu menikah itu sejarahnya sahabat-sahabat dan sahabiah itu ada yang melalui jalur Rasulullah. Jadi kalau di masa sekarang itu bisa jadi iya. Jadi menikah itu sebenarnya untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, pasangan menurut Islam, yang menurut ajaran Islam yang sesuai itu sebaiknya adalah pasangan yang sekufu. Sekufu itu apa? Sekufu itu dalam arti sama, ya bukan dalam hal derajat, tapi bisa jadi itu pola pikir yang sama, visi misi yang sama. Nah dalam hal ini kalau kita melihat kita sendiri sebagai wanita itu bisa mencari sendiri, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa orang tua kita atau guru kita mampu untuk itu, kenapa tidak untuk kita menyerahkannya kepada beliau? Akan lebih, saya kira akan jauh lebih objektif saya kira ya, kalau kita menyerahkan juga kepada orang lain. Yang jelas kita juga punya kriteria yang kita inginkan sesuai dengan itu tadi, sesuai dengan ajaran Islam, bukan sesuai dengan paradigma materialistis yang sekarang. Kalau misalkan kriterianya udah masuk semua nih, cuman ya nggak ganteng, gimana dong itu? Kok nggak ganteng? Udah jangan dulu deh, yang lain dulu, saya lagi pengen fokus kuliah gitu biasanya. Tiba-tiba langsung pengen fokus kuliah, padahal baru daftar kuliah dia aja. Iya. Itu kayak gitu gimana itu, Bu? Bisa jadi begitu, tapi kan Rasul mengingatkan kepada kita, nikahilah perempuan itu ya, nikahilah pasanganmu itu karena 4 hal ya, hartanya, keturunannya, apanya lagi, hartanya, kedudukan, dan yang terakhirnya agamanya. Dan yang paling baik itu ketika kamu melihat dia dari sisi keagamaannya, itu yang paling terbaik. Jadi kalaupun misalnya lihat, nah apalagi kalau kegantengan, sekarang itu kan bisa dipermak ya kegantengan. Malah gini biasanya, Bu, agamanya sih bisa dibina, tapi wajahnya udah gak bisa dirubah. Kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut, tetap di Mata Hati. Pondok Pesantren Badur Tamam didirikan pada tanggal 3 Agustus 2020 oleh Ustadz Muhammad Taslim Tamang SST dan Ustadz Haji Ahmad Nuh Tamang LC MHI. Pondok Pesantren Badur Tamam berada di Jalan Poros Bone Sinjai, Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Visi Hafiz Quran berprestasi, entrepreneur, pendidikan formal, madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah berbasis pesantren, pendidikan diniyah, program tahfizul Quran, pembelajaran kitab kuning, kajian fikih, akidah dan tasawuf. Keunggulan pembelajaran berbasis tahfizul Quran, pendidikan berorientasi prestasi, pembangunan karakter mandiri dan entrepreneur, serta lingkungan Islami yang kondusif. Oke, kembali lagi di Mata Hati. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang masalah pernikahan. Nah, ini lagi kemarin juga tuh, Bu, lagi rame banget di sosial media tentang marriage is scary. Jadi ada ketakutan-ketakutan beberapa orang yang muncul dan akhirnya disuarakan di sosial media. Kekhawatiran mereka tentang betapa beratnya sebuah pernikahan itu. Karena sudah ada perselingkuhan lah, ada KDRT lah, ada macam-macam gitu, yang akhirnya membuat orang
merasa trauma untuk melakukan pernikahan. Ada yang memang sudah pernah menikah sebelumnya, akhirnya nggak mau lagi. Ada juga yang belum pernah menikah, cuman melihat, ya kok yang dia lihat karena dicekoki oleh sosial media bahwa pernikahan itu begitu menyeramkan, akhirnya nggak usah lah, mending hidup sendiri aja. Orang saya juga sudah menjadi seorang, istilahnya apa kemarin tuh lagi viral juga tuh, independent woman misalkan gitu kan. Atau yang laki-laki juga nanti aja lah, sibuk dengan karirnya, sibuk mencari memperbaiki kehidupannya dulu gitu. Itu gimana itu Bu, kalau Islam memandang masalah tersebut? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang sekarang memang marak ya, marriage is scary, ketakutan dalam pernikahan. Ketakutan yang dimaksud di sini ada sih juga ya, maksudnya ketakutan itu dalam hal kewajaran. Ketika misalnya takut dalam persiapan, kemudian dalam persiapan pernikahan itu, kemudian takut pada saat menjalaninya, bagaimana nanti karir saya misalnya, bagaimana nantinya apakah saya masih bisa bersekolah atau tidak, melanjutkan sekolah atau tidak, apakah saya masih bisa berkarir atau tidak, apa nanti pasangan saya akan mau membantu saya dalam mengurus rumah tangga. Ketakutan seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada yang sampai KDRT, apakah nanti pasangan saya tidak selingkuh atau jangan-jangan selingkuh. Tapi kalau misalnya yang tidak wajar itu ketika ketakutan itu akhirnya menunda dirinya untuk melakukan pernikahan atau menjadikan dirinya tidak mau menikah. Itu yang jadi salah. Jadi ini sebenarnya yang harus dibenarkan kembali. Jadi untuk kita yang sering bermedsos, mungkin harus semakin bijak dalam bermedsos atau mengimbangi informasi-informasi, karena di luar sana banyak juga sebenarnya pernikahan yang sukses. Bahkan kemarin itu kalau tidak salah ada seorang guru besar ya, sepasang suami istri yang sama-sama dikukuhkan menjadi guru besar. Itu kan luar biasa, saya kira pernikahan yang luar biasa, di mana bisa sama-sama sukses, sama-sama bisa menjalani rumah tangga, dan akhirnya bisa sama-sama sukses juga, saling support. Jadi memang kita harus mengimbangi itu, dan kepada orang-orang yang punya ilmu tentang itu mungkin bisa juga bermedsos ya, supaya, atau kita sebagai netizen itu meninggalkan jejak-jejak komentar yang positif tentang pernikahan, supaya anak-anak muda atau orang-orang di luar sana yang tidak mau menikah itu informasinya bisa berimbang. Tidak hanya yang negatif terus tentang pernikahan. Tapi bisa jadi juga ketakutan itu bisa jadi juga karena pengalamannya ya, pengalaman maksudnya di keluarganya itu terjadi divorce, orang tuanya trauma ya akibat orang tuanya bercerai, bisa jadi itu juga menjadi penyebabnya. Olehnya itu jalan keluarnya sebenarnya itu adalah memperbanyak ilmu tentang pernikahan. Kita jangan sok tahu, maksudnya tidak mau tahu tentang kenapa kita harus menikah. Jadi kita harus mengilmui pernikahan itu sendiri. Baik itu kita membaca buku kah, atau bertanya kepada konsultan pernikahan. Kan sekarang ada juga kan konsultan pernikahan, atau bertanya kepada seorang ustadz dan ustazah. Itu kan saya kira jauh lebih bijaksana untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang ada juga yang begini Bu, berpikiran, ngapain nikah? Kan saya bisa menjalani hidup ini sendiri tanpa perlu ada pasangan begitu. Kalau seperti itu, apakah boleh-boleh saja di dalam Islam atau bagaimana sebenarnya? Sedangkan kalau kita mau melihat tadi ya, Rasulullah kan juga menikah itu kan salah satu sunnah Rasul. Iya. Kalau kita bisa nggak sih, maksudnya ketika kita nggak ngikut sunnah Rasul, kita nggak termasuk umatnya dong. Jangan sampai nanti ketika di yaumil hisab, ketika Rasulullah membagi syafaatnya, tiba-tiba orang ini kok nggak dapat syafaat? Lah, kan kamu bukan umatnya Rasul, karena kamu nggak mengikuti sunnahnya Rasul. Atau gimana Bu? Iya,
Jadi kalau merasa dirinya saya sudah independen, sudah menjadi woman yang independen, tidak usah, saya tidak butuh laki-laki lagi misalnya seperti itu. Itu saya kira pemikirannya perlu dibenarkan juga. Kenapa? Ya kita kembali lagi kepada asas keislaman. Asas keislaman kita kan itu hifsun, termasuk menjaga keturunan, hifsun nasal, menjaga keturunan. Kemudian hifzuddin, menjaga agama. Saya kira dengan menikah itu dua-duanya ini kita bisa jalankan, menjaga keturunan dan menjaga agama kita. Kenapa? Itu tadi kembali lagi, kalau kita menikah dan akhirnya kita memiliki anak, membentuk keluarga, dan kita bisa membentuk keluarga itu menjadi keluarga yang betul-betul menjadi keluarga teladan yang masyarakat itu bisa lihat, akhirnya menjadi contoh. Insya Allah mungkin sedikit demi sedikit kita bisa berdakwah kepada mereka, dimana kita melihat sekarang kan banyak anak-anak yang broken home, dan akibatnya itu banyak kejahatan-kejahatan yang bisa tercipta dari itu. Saya kira dengan maksudnya kita jangan egois lah ya, kita jangan egois, kita bisa membuka diri. Alhamdulillah kalau ternyata kita sudah bisa independent woman, kita sudah menjadi wanita yang independen, atau sudah menjadi seseorang yang punya karir yang bagus. Artinya secara finansial itu mungkin sudah ada beberapa itu kan kayak dalam pernikahan, jadi semacam kayak secara finansial itu mungkin sudah bisa terlepas. Beban finansial mungkin itu sudah tidak perlu lagi menjadi beban pikiran bagi suatu keluarga kalau ternyata sudah seperti itu finansialnya. Mungkin bisa memikirkan hal-hal yang lain lagi yang bagus untuk kematangan dalam suatu rumah tangga. Bagaimana kalau seseorang mengalami trauma, misalkan Bu, dengan hubungannya yang sebelum-sebelumnya, dan bagaimana Islam mengatasi traumatik seseorang? Jadi kalau trauma itu kembali lagi ke mental health ya, kesehatan mental kita. Jadi trauma itu ya wajar ya, kalau orang sudah mengalami luka, trauma itu pasti ada. Insya Allah sebenarnya trauma itu bisa teratasi dengan waktu, dengan berjalannya waktu, tapi dengan syarat kita harus lebih banyak mengilmui tentang itu. Jangan-jangan yang kemarin itu ada yang salah dari pernikahan saya. Bisa jadi mungkin Allah ingin melihat saya mengevaluasi pernikahan yang kemarin itu. Bisa jadi ada yang salah mungkin dari niatnya kah, atau kita memiliki tujuan yang lain kah. Jadi bisa jadi ketika melakukan pernikahan yang kedua mungkin bisa membenahi dari itu dulu, dari niatnya kah, dan memiliki tujuan yang benar tentang pernikahan. Ada juga yang sebagian ya yang ini Bu, mencoba mencari pembenaran dengan kisah Rabiatul Adawiyah, di mana Rabiatul Adawiyah ini akhirnya menganggap bahwa sudahlah, cintaku hanya untuk Allah, dan akhirnya Rabiatul Adawiyah menolak banyak lamaran pria-pria yang melamarnya di masa itu, dan tidak sedikit juga yang melamarnya adalah ulama-ulama besar. Dan akhirnya banyak yang mengambil, Rabiatul Adawiyah aja nggak menikah, saya nggak, kalau gitu nggak usah juga lah gitu. Itu gimana itu? Iya, ini cerita tentang Rabiatul Adawiyah. Saya kembali lagi, ada kisahnya sahabat Rasul ya, yang waktu itu ini mungkin tidak sama ceritanya, tapi bisa diambil hikmahnya. Seorang sahabat itu kerjaannya di masjid melulu, hingga akhirnya ditegur oleh Rasul. Kenapa kamu di masjid terus? Sebetulnya Allah itu punya hak, keluargamu juga punya hak. Jadi seperti itu ya, jadi semuanya sebenarnya punya hak. Jadi ketika kita melakukan seperti yang dilakukan Rabiatul Adawiyah di dalam penghambaan, itu bisa jadi kita melakukannya jangan secara keseluruhan dalam hidup kita. Maksud saya
ketika kita misalnya sholat ya, kita memperuntukkan benar-benar mengkhususkan bahwa sholat saya ini hanya betul-betul kepada Allah, tidak kepada yang lain. Saya lagi berbicara kepada Allah, saya lagi berhadapan dengan Allah, tidak akan mengingat yang lain. Tetapi keluar dari sholat, kita akan melakukan rutinitas yang lain juga yang ada hubungannya dengan muamalat. Jadi saya pikir ini mungkin perlu dikoreksi lagi tentang itu, karena Rabiatul Adawiyah kan juga itu lahirnya bukan juga zaman jauh setelah Rasulullah. Jadi kalau mau dibilang, justru ada contoh yang terdekat ya, yang pada Rasulullah, yang itu tadi waktu sahabat ditegur karena melakukan sholat terus, sementara hak yang lain itu diabaikan. Jadi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kita bahwa cinta itu memang, kalau kita mau pikir itu ya, cinta itu memang milik Allah. Biarlah Allah yang membaginya, membagi untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, dan untuk anak-anak kita. Jadi semuanya ini dilandaskan kepada cinta kepada Allah. Ya, jadi saya nangkapnya gini, Bu. Kalau memang kita cinta kepada Allah, ya mestinya kita mengikuti ajaran yang diberikan oleh Allah secara utuh gitu ya. Apa yang telah, dan ajaran yang utuh itu adalah yang telah diberikan kepada melalui Nabi Muhammad. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad selama beliau hidup waktu itu, ya seperti itulah yang harus kita jalani. Adapun misalkan muncul ulama atau seperti Rabiatul Adawiyah misalkan, itu kan jauh setelah Rasulullah. Bisa jadi kita tidak mengatakan bahwa Rabiatul Adawiyah itu tidak solehah atau tidak beribadah dengan benar, tetapi apa yang dicontohkan malah tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah. Sementara Rasulullah tidak akan diwafatkan sebelum semua tuntunan agama yang benar. Bisa jadi ujian buat kita begitu ya Ibu ya. Bisa jadi apa yang dicontohkan Rabiatul Adawiyah adalah ujian buat kita. Atau begitu juga mungkin orang-orang soleh setelah Rasulullah begitu kan. Karena Latta, Uzza, Manata itu juga dulu orang-orang soleh yang akhirnya kok karena dia bukan nabi, bukan rasul, akhirnya malah menjadi sesembahan orang-orang setelahnya begitu, karena tidak memahami ilmu agama pada waktu itu dengan benar. Nah, dan lantas ini Bu, gimana cara kita untuk mengatasi tadi rasa traumatikannya? Terus bagaimana cara kita melihat pernikahan itu dengan baik supaya kita bisa, oke, saya akan melupakan masa-masa trauma itu, seperti itu yang menurut pandangan Islam. Iya. Jadi kalau menurut pandangan Islam yang tadi itu ya, ketika kita sudah punya trauma, ya itu tadi konsultasikan dulu kepada ustadz kira-kira dalam hal ini apa yang harus saya benerin dulu. Kemudian setelah mendapatkan solusinya, dekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang maha pemilik solusi dari semua masalah kita. Kemudian yang ketiga, perbanyak ibadah, karena dengan banyak ibadah sebenarnya itu lebih melapangkan kita dan lebih menghubungkan kita kepada Allah. Jadi keyakinan kita kepada Allah itu akan jauh lebih tebal, akan jauh lebih bagus ketika kita memperbanyak ibadah. Bukan hanya ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang tidak wajib juga ya, seperti sholat tahajud, sholat duha, itu juga kita rutinkan. Tilawah, membaca Quran, entah kita mau menargetkan berapa kali dalam sehari, berapa lembar dalam sehari, itu yang kita rutinkan. Dan yang seterusnya itu adalah lebih banyak belajar tentang Islam, belajar tentang pernikahan itu sendiri. Karena jangan-jangan apa yang kita dengar selama ini di medsos itu bukan rujukan, kan? Medsos itu bukan rujukan, karena saya sekarang melihat anak-anak muda sekarang itu lebih enaknya, lebih enjoynya belajar dengan medsos. Itu yang mungkin yang harus padahal mestinya yang jadi dibenarkan lagi kepada Al-Quran dan Sunnahnya ya, padahal bukan kita medsos. Memiliki ada Al-Quran dan As-Sunnah, itu rujukan kita dalam berislam. Banyak juga yang begini Bu, di medsos dia posting kalimat bijak
Terus seolah-olah itu dari Al-Quran dan Sunnah, padahal begitu dicari kok nggak nyambung ayat yang disebutkan gitu, nggak nyambung juga, nggak ada hadis yang seperti itu. Jadi gara-gara orang terpaku pada medsosnya gitu, nyarinya di medsos, nggak nyari di Al-Qurannya langsung begitu. Nah, ada juga yang begini Bu, biasa banyak pertanyaan nih, boleh nggak sih kita menyebutkan sebuah nama di dalam setiap doa? Iya. Saya pikir kenapa tidak ya? Saya pernah bertanya itu juga kepada seorang ustadz, malah ustadznya mengatakan seperti ini. Boleh, bahkan kriteria bentuk wajahnya katanya itu boleh kita sebutkan di dalam doa kita. Jadi kalau nama dan kalau ternyata itu adalah jodoh kita, alhamdulillah. Kalaupun tidak berjodoh ya mungkin kita harus banyak-banyak bersabar, berlapang dada untuk itu. Kita kan sudah usaha, ada namanya ikhtiar ya. Dan apa yang terlintas di pikiran kita kan Allah juga yang membuat. Iya. Bisa jadi ketika kita diberi lintasan pikiran oleh Allah, karena memang mau ditujukan ke arah sana. Ditujukan ke arah sana, bisa jadi seperti itu. Oke deh. Terima kasih banyak Bu Fatma sudah berbagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa Mata Hati. Banyak inspirasi yang bisa kita peroleh baik melalui Al-Quran, terus dari sunnah-sunnah, dari pengalaman orang-orang terdahulu, ataupun juga dari pengalaman orang-orang terdekat kita. Dan kita akan mampu mengambil hikmah dari semua itu jika kita mau melihat dengan mata hati. Tetap saksikan Mata Hati di episode-episode yang lain. Saya Ezet Mutakin Yunus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.